Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dea Ayu Novitasari. Aku mau ngejelasin tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, aku akan ngejelasin dulu apa itu akuntansi. Jadi, akuntansi adalah proses pencatatan keuangan perusahaan yang prosesnya terdiri dari 1. Identifikasi, 2. Pengukuran, dan 3. adalah pelaporan informasi ekonomi. Jadi contohnya dalam kegiatan sehari-hari nih, kamu belanja nih, habis belanja kamu pasti mencatat uang pengeluaran kamu di hari itu. Hal tersebut termasuk kegiatan akuntansi. Selanjutnya aku akan ngebahas tentang persamaan dasar akuntansi. Apa aja unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi dan bagaimana contoh soalnya. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara hutang modal dan harta dari suatu perusahaan. Karena di transaksi bisnis pasti mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi. 1. Aset atau harta, yang biasa disebut dengan aktiva. Aset atau harta ini adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi, semua kekayaan yang dimiliki perusahaan termasuk aset atau harta. Apa aja aset atau harta dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aktiva lancar, yang kedua, aktiva tetap, dan yang ketiga adalah aktiva yang tidak berwujud. Aktiva lancar contohnya kas, piutang, perlengkapan, persediaan, itu aktiva lancar. Terus aktiva tetap ada peralatan kantor, mesin, tanah, dan gedung. Yang terakhir ada aktiva tidak berwujud seperti goodwill, hak paten, dan hak cipta. Unsur yang kedua ada liability atau hutang. Hutang ini masuknya ke dalam pasiva. Hutang adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan, baik menggunakan jasa maupun menggunakan uang. Hutang dibagi menjadi 2, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang hipotek dan hutang obligasi, sedangkan hutang jangka pendek seperti hutang gaji dan hutang dagang. Yang terakhir ada modal atau equity. Modal ini juga masuknya ke dalam pasiva. Jadi, modal adalah hak pemilik perusahaan menambah atau mengurangi atas kekayaan dari perusahaan. Contoh, prime dan dividen. Selanjutnya, modal yang menambah kekayaan dari perusahaan ada investasi dari pendapatan. Selanjutnya, aku akan ngebahas soal tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, tulis judulnya terlebih dahulu. Di dalam tabel ada tanggal, aktiva, kas, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan di pasiva ada hutang dan modal. Jangan lupa dikasih keterangan. Tulis tanggal pada kolom tanggal. Selanjutnya uang kas masuk sebesar 5 juta, kita tulis di kolom kas. Kas bertambah, modal juga bertambah. Jadi kita tulis di kolom modal 5 juta. Jangan lupa digarisbawahi supaya rapi. Dan jangan lupa untuk menuliskan keterangan di kolom keterangan. Selanjutnya soal yang nomor 2, sama seperti tadi kita tulis tanggalnya. Karena memberi peralatan kantor, sehingga uang kas dikurangi 1 juta, dan sisanya dibayar pada bulan Februari. Karena peralatan kantor bertambah, sehingga di kolom peralatan ditulis 1.500.000. Karena sisanya dibayarkan di bulan Februari, sehingga hutang 500.000. Dan keterangannya adalah membeli peralatan kantor secara kredit. Jadi uang kas dikurangi 1 juta dan sisanya masih 4 juta. Jadi di kolom peralatan masih tetap 1.500.000. Dan di kolom hutang masih tetap 500.000.
Soal selanjutnya, pada tanggal 12 Januari, kita tulis di kolom tanggal, dan uang kas berkurang 50.000 karena membeli perlengkapan kantor secara tunai. Selanjutnya di kolom perlengkapan kita tulis 50.000 dan keterangannya membeli perlengkapan kantor secara tunai. Selanjutnya di kolom kas kita kurangkan 50.000 dan sisanya 3.950.000. Dan di kolom perlengkapan masih tetap 50.000 dan di kolom peralatan masih tetap 1.500.000. Dan di kolom hutang masih tetap 500.000. Soal selanjutnya pada tanggal 14 Januari dibayarkan hutang kepada kreditur sebesar 200.000. Sehingga di kolom kas berkurang 200.000. Selanjutnya kita tulis di kolom hutang 200.000. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan keterangan. Selanjutnya kita hitung di kolom kas 3.950.000 dikurangi 200.000 dan hasilnya adalah 3.750.000. Kolom selanjutnya kita tulis sama, perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000, dan di kolom hutang kita kurangkan 500.000 dengan 200.000 dan hasilnya adalah 300.000. Dan di kolom modal masih tetap 5 juta, jadi kita tulis 5 juta. Karena aku lupa nulis modal di baris pertama dan baris kedua, jadi aku ngelengkapinnya sekarang. Soal yang terakhir, tanggal 15 Januari, dibayarkan beban sewa kantor sebesar 500.000, sehingga di kolom kas dikurangi 500.000. Karena membayar beban sewa kantor, sehingga modal juga berkurang 500.000. Dan di keterangannya kita tulis pembayaran beban sewa kantor. Selanjutnya di kolom kas kita kurangi 500.000 dan hasilnya adalah 3.250.000. Dan di kolom perlengkapan masih tetap sama 50.000, peralatan masih tetap sama 1.500.000 dan hutang masih tetap sama 300.000. Dan di kolom modal kita kurangi 500.000 dan hasilnya adalah 4.500.000. Selanjutnya kita jumlahkan aktivanya, yaitu kas perlengkapan dan peralatan, dan hasilnya adalah 4.800.000. Dan di pasifanya kita jumlahkan antara hutang dan modal, dan hasilnya adalah 4.800.000. Hasilnya harus balance, karena jika tidak, akan terjadi kesalahan dalam mencatat transaksi keuangannya. Jadi udah aku jelasin semuanya tentang persamaan dasar akuntansi, contoh soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.